السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا شريك له في الإلهية، الصمد الذي يقصده بالمسألة جميع البرية، الذي فرض علينا الثبوت في دين الإسلام، وختم علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج بالإحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمع صدق القول وصحة النية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لإزهاق الأباطيل الجاهلية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأكمل تحية. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, ridha dan kasih sayangnya, serta segala nikmat yang diberikan dan dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan dan umur yang masih tersisa sampai hari ini, sehingga kita dapat turut melaksanakan rangkaian salat Idul Adha. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagai uswah dan qudwah hasanah, suri teladan yang terbaik bagi kita dalam menghadapi masa kini dan masa mendatang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita semua berada di tempat ini dalam rangka merayakan Idul Adha sebagai salah satu dari dua hari raya dalam Islam. Kalau pada Idul Fitri kita disunnahkan makan walaupun sedikit sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid, maka berbeda halnya dengan Idul Adha, kita disunnahkan untuk tidak makan sebelum usainya prosesi pelaksanaan Idul Adha. Dalam rangka pelaksanaan Idul Adha ini disyariatkan kepada kita untuk menyembelih kurban. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang pernah dilewati dan dialami oleh dua manusia pilihan terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam serta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai mujahid dakwah yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap ajaran kebenaran, bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim menyuarakan dan menyebarkan risalah kedamaian, yakni Islam. Beliau tidak pernah surut dan lemah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, meskipun tugas tersebut harus beliau emban seorang diri. Namun pada usianya yang cukup tua, kurang lebih 60 tahun, muncul kegundahan dan kekhawatiran dalam diri seorang Nabi Ibrahim alaihissalam bila dakwah Islam mengalami proses stagnasi dan terhenti di tengah jalan lantaran tidak ada generasi pelanjut estafet perjuangan. Karena itulah beliau bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang saleh. Maka kami, kata Allah, memberikan berita gembira tentang kelahiran putra yang berbudi luhur. Sejarah mencatat, setelah Ismail dilahirkan dengan selamat, Nabi Ibrahim begitu bahagia
dan bergembira penuh sukacita hingga hampir-hampir beliau tidak mampu mengendalikan emosinya karena rasa haru yang begitu mendalam. Apalagi setelah Ismail tumbuh besar dengan kelincahan dan kegantengannya yang sangat mempesona, membuat Nabi Ibrahim alaihissalam berat meninggalkan rumah. Andaikan bukan karena umat yang harus mendapatkan siraman dakwah setiap saat, tentu Nabi Ibrahim akan menghabiskan waktunya bersama putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Namun sejarah juga mencatat di tengah kebahagiaan dan kegembiraan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, beliau mendapat wahyu dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra semata wayangnya, yaitu Ismail yang tercinta. Dapat dibayangkan bila perintah tersebut dialamatkan kepada kita untuk menyembelih dan merelakan anak kesayangan yang menjadi buah hati penyeduk mata. Sebagai seorang ayah yang sayang dan cinta kepada anaknya, tentu sangat berat melaksanakan perintah ini. Namun di balik itu, sebagai hamba yang taat dan telah menyerahkan wala dan loyalitasnya kepada Khalik Rabbul Alamin, kecintaan terhadap Allah tidak boleh ditundukkan dan ditaklukkan dengan kecintaan terhadap anak. Karena anak tidak lebih dari amanah dan ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anakmu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah At-Taubah pada ayat 24, Allah secara tegas memberikan perintah kepada setiap individu muslim agar meletakkan kecintaan terhadap Allah di atas segala-galanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum al-amwal iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan agamanya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oleh karena itulah, ketika perintah penyembelihan disampaikan padanya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan spontanitas menyampaikan instruksi Allah tersebut kepada putranya Ismail. Rupanya di luar dugaan Nabi Ismail alaihissalam ternyata merasa sedih, berduka cita dan gentar, melainkan dengan penuh antusias dan memotivasi ayahnya untuk menyerahkan dirinya dan dalam penyembelihan tersebut. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat kamu, melihat dalam mimpiku. Aku telah menyembelihmu, maka pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh hebatnya Nabi Ibrahim dan putranya. Ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah mampu menundukkan segalanya, sampai jiwanya pun dengan tegar rela dikorbankan demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya menggunakan nalar dan akalnya saja yang kadang membawa manusia kepada penolakan dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Sebab mereka sadar bahwa kekuatan nalar dan rasio mempunyai keterbatasan, tidak mampu menangkap, menjangkau dan meraba persoalan-persoalan gaib yang bersifat metafisika dan transendental. Oleh karena itulah Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak terpengaruh oleh suara pendapat, meskipun hanya menggunakan akal rasio semata tanpa dilandasi dan disemangati oleh petunjuk dan bimbingan ilahi. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti keinginan pendapat orang banyak, niscaya kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah besarnya hikmah
dinilai ya, pengorbanan telah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, serta begitu tinggi kesabaran yang telah diekspresikan oleh Nabi Ismail alaihissalam, sehingga bukan hanya dicatat dalam sejarah tetapi juga dijadikan sebagai salah satu ibadah penting dalam Islam. Dari fenomena bersejarah dan pengalaman spiritual yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, maka ada beberapa hikmah dan ibrah yang dapat kita petik, yang diharapkan dapat terjawantahkan dalam kehidupan kita dalam konteks kekinian. Yang pertama adalah menghidupkan jiwa pengorbanan. Bahawa dalam falsafah kurban yang telah diajarkan oleh Islam tentu bukan hanya dalam bentuk hewan ternak saja, melainkan dalam semua aspek kehidupan manusia. Hidup adalah perjuangan, maka mustahil berjuang tanpa pengorbanan. Untuk itulah pengorbanan ya, dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menganjurkan, melainkan justru merupakan kewajiban dan keharusan setiap individu muslim, kapan dan dimanapun mereka berada, dalam kondisi dan situasi apapun yang mereka hadapi, mereka dituntut dan diaksentuasikan untuk mau dan siap berkorban. Karena pengorbanan untuk agama Allah merupakan tujuan yang paling esensial dan mendasar dari dakwah Islam ini. Pengorbanan itulah yang dapat menyelamatkan seseorang dari ancaman api neraka. Sekaligus pengorbanan itu pula lah yang dapat mengeluarkan seseorang dari kesulitan dan benturan-benturan kehidupan yang membawa kegembiraan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan perniagaan, usaha yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka? Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kamu. Hal itu lebih utama bagi kamu jika kamu benar-benar mengetahuinya. Janji Allah adalah janji yang pasti. Siapa yang menolong dan berkorban untuk agamanya, pasti Allah akan menolong dan mengeluarkan mereka dari seluruh persoalan sulit yang menghimpit dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan akan menundukkan kedudukanmu. Namun ironisnya, realitas menunjukkan bahwa kebanyakan manusia bukan meninggalkan dan menomorduakan kepentingan duniawi dan berkorban untuk agama Allah, melainkan sebaliknya, mereka dengan tega dan rela mengorbankan agamanya hanya sekedar memenuhi kepentingan duniawi dan ambisi politiknya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka memperdagangkan ayat Allah dengan harga yang murah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi maaf dan maaf, banyak orang yang berkorban, bersedekah dan membantu agama Allah serta sesamanya muslim bukan didorong oleh hati yang jernih dan ikhlas, melainkan dimotivasi oleh keinginan untuk dipublikasikan di tengah orang banyak agar mereka disebut dermawan dan pemerhati masalah kemanusiaan. Sebaliknya, mereka tidak puas kalau apa yang telah dia sedekahkan tidak ditayangkan, tidak dipajang melalui media sosial dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarahu sadda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, ingin dipuji kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kedua, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Pengaruh dari pelaksanaan Idul Kurban selain telah disebutkan sebelumnya adalah membangkitkan kepekaan sosial. Hal ini berarti hendaknya setiap individu muslim mampu berbagi rasa dengan sesama yang sedang mengalami kesulitan dan berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu perlu diingat, kaum muslim dan muslimat, sesuai apapun seseorang muslim, sebanyak apapun zikir yang dia panjatkan, sebanyak apapun doa dan munajat yang dia lakukan, sebanyak apapun waktu yang dia luangkan di dalam masjid, kalau mereka tidak punya kepedulian terhadap sesama, tidak punya keprihatinan dan belas kasihan terhadap orang-orang yang terlantar, anak yatim dan lain sebagainya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak memiliki keperhatian, kepedulian dan perhatian terhadap kesulitan sesamanya, bukanlah termasuk umatku, yaitu golongan Muhammad SAW. Demikian pula sabda Nabi yang lain, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum mencintai dan peduli terhadap sesamanya sebagaimana dia peduli dan cinta terhadap dirinya sendiri. Wa muslimin dan muslimat, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, semangat Idul Kurban harus menginspirasi dan memotivasi kita untuk berbagi dengan sesama dan peduli terhadap anak yatim, orang-orang yang terlantar, sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, memberantas sifat kebidatangan dan watak syaitania. Lewat Idul Adha yang dilaksanakan oleh umat Islam, secara fisik diperintahkan oleh agama untuk menyembelih binatang ternak. Namun secara implisit pula agama menganjurkan umat Islam untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dan menggeroti jiwa kita. Apa sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia yang harus disembelih? Di antaranya adalah sikap menolak kebenaran, tidak menggunakan otak dan akal untuk berfikir kepada hal-hal yang positif, membiarkan sikap arogan, tamak, rakus, serakah, dan nafsu ingin memenuhi perut, menggerogoti kehidupannya, serta membiarkan nafsu ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan dan jabatan serta mendominasi pikirannya. Memang kekuasaan dan jabatan bisa menjadi sarana untuk mengabdi dan berbakti serta menjembatan dalam menunjukkan dedikasi dan pengorbanan untuk kemaslahatan orang banyak, tetapi tidak sedikit pula orang dengan jabatan dan kekuasaannya justru bertindak zalim dan otoriter terhadap bawahan dan rakyatnya. Keempat, menanamkan sifat kesabaran. Di sisi keempat, yang dapat kita petik dari pelaksanaan Idul Adha adalah menumbuhkan kesabaran. Kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah merupakan perwujudan dan wujud konkret dari pengabdian dan penghambaan yang tulus dan jernih, serta jauh dari tendensi-tendensi keduniaan. Kesabaran yang dimaksud dan dituntut oleh agama kita bukan hanya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan semata, tetapi termasuk kesabaran dalam menghadapi nikmat dan keberuntungan. Lalu tidak terkecuali kesabaran dalam menjalankan pengabdian di jalannya. Kalau begitu, kesabaran sesungguhnya bermakna dan berkonotasi kemampuan dalam mengendalikan diri gejolak hawa nafsu. Oleh karena itu, termasuk jihad dan kesabaran yang dibutuhkan dalam konteks kekinian adalah kemampuan untuk tidak berbuat dan bertindak anarkis, ekstremis dan radikalis. Bila kita menyaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik, sangat memprihatinkan dan sangat memalukan bahasa kita saat ini identik dengan kekerasan. Semua itu masalah selalu diselesaikan dengan kekerasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kelima, membangkitkan rasa kesyukuran. Dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar pada ayat 1-2 sering dijadikan dalil
atau pegangan untuk mengenang kembali peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim bersama putranya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sya'naka huwal abtar." Sesungguhnya Tuhan memberikan nikmat yang melimpah ruah, maka syaratlah dan sembelihlah kurban. Ayat ini secara eksplisit menganjurkan kepada manusia melaksanakan salat dan menyembelih kurban. Namun secara eksplisit juga menganjurkan kepada manusia untuk mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun secara efisiensi. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia begitu banyak, lantaran banyaknya karunia Allah tersebut sehingga tidak seorang manusia manapun di dunia ini yang sanggup menghitung dan mengkalkulasikan walau menggunakan alat yang super canggih sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jika kamu mencoba menghitung banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup melakukannya. Bayangkan saja seandainya air lautan berubah menjadi tinta lalu dipergunakan untuk menghitung banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada umat manusia, niscaya akan keringlah air lautan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sesungguhnya sekiranya air lautan itu kamu jadikan tinta untuk menulis banyak nikmat Allah, niscaya akan habislah air lautan tersebut sebelum habisnya engkau menulis banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun lautan itu ditambah sebanyak itu. Kesyukuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sesungguhnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi Allah, bersyukur atau tidak seorang hamba tidak akan mempengaruhi kekuasaan dan kebesarannya, melainkan kesyukuran itu dianjurkan tiada lain kecuali untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, ingkar dari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam hal ini hendaknya kita bersyukur. Kita dianjurkan untuk bersyukur dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan fisik, kesehatan, umur, demikian pula yang berkaitan dengan harta kekayaan. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk tahu bersyukur paling tidak dalam 5 perkara sebagaimana yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya syukurilah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan dan di mana manusia tidak mau dan tidak tahu mensyukuri minimal 5 perkara tersebut yang disebutkan tadi, maka Allah tidak pilih kasih dan tidak segan-segan merubah nikmat menjadi nikmat, yaitu azab dan bencana kepada umat manusia. Demikian merupakan warning dan peringatan yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, pemberian Allah kepadamu, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Namun bila engkau kufur dan ingkar terhadap nikmatnya, maka sungguh azabku amat sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha atau hari raya Kurban ini juga disebut sebagai hari raya haji. Hal ini disebabkan karena hari raya ini jatuh pada musim haji, di mana umat Islam berkumpul di Baitullahil Haram. Pelaksanaan ibadah haji bukan hanya berfungsi sebagai sarana ibadah ritual dan medis spiritual semata, tetapi juga berfungsi sebagai
sarana untuk menghapus adanya diskriminasi sosial. Sebab pada saat itu semua jamaah haji dari berbagai bangsa dan bahasa berzikir dengan bahasa yang sama, berpakaian dengan pakaian yang sama, diperlakukan dengan cara yang sama. Segala bentuk kekuasaan dan kekayaan pangkat dan jabatan, keturunan dan kedudukan, serta semua bentuk atribut keduniaan lainnya yang sering dijadikan alat untuk menzalimi dan memperalat orang lain, yang sering dijadikan sebagai alat untuk bersikap takabur dan arogan, saat itu ditinggalkan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kecil dan rendah di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dalam pelaksanaan Idul Kurban, yaitu Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga hikmah dan ibrat tersebut dapat kita amalkan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ridha, berupa rahmat, berkah dan maghfirahnya, sehingga selamatlah kita baik dalam kehidupan dunia, demikian pula ya yang kehidupan akhirat, terlebih-lebih lagi di hari kemudian nanti. Akhirnya mari kita menundukkan mata hati kita, mengkhusyukkan jiwa ini ya, sembari kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan nanti di dalam syurga-Nya kelak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara din wa khudhur man khadal muslimin. Allahumma اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.